Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia. Pertama itu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini dengan istilah bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya tercantum rencana pelajaran. Yang mana kurikulum ini digunakan untuk diadopsi dari sistem pendidikan Belanda, serta dirancang dan diimplementasikan pada muatan kurikulum pendidikan Indonesia, dengan catatan bahwa sebelum digunakan kurikulum ini harus sudah disesuaikan dengan sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua itu adalah kurikulum 1952, di mana kurikulum ini dikenal dengan rencana pelajaran terurai. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan dan pengajarannya disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kurikulum ini memusat pada program Pancawarda, yang dimana mencakupi dalam cipta, rasa, kasra, karya, dan juga moral. Yang ketiga itu ada kurikulum 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang merupakan penyempurnaan disempurnakan oleh pemerintah kembali. Kurikulum ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Cara belajar kurikulum ini dengan sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Tujuan dari kurikulum ini adalah membentuk masyarakat sebagai manusia Pancasila, sosialis, serta meningkatkan nasionalisme dan juga cinta tanah air. Yang keempat adalah kurikulum 1968, yang dimana kurikulum ini merupakan perbaikan dari kurikulum masa Orde Lama. Dengan adanya perubahan program Pancawarda ini menjadikan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Yang kelima itu adalah kurikulum 1975, yang dimana kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 1968. Kurikulum ini sebelumnya merupakan belum menghitung hal-hal yang mengenai faktor serta kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional. Kurikulum ini dibuat sebagai upaya dalam mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintah Orde Lama. Yang keenam itu ada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini merupakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zaman itu, sehingga dibentuklah sebuah kurikulum baru, yang dimana kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajaran yang berpusat pada anak didik melalui belajar siswa aktif atau dengan singkatan CBSA. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994, yang dimana kurikulum ini berorientasi pada mata pelajaran yang dikenal dengan separate subjek kurikulum, yang diorganisasikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah. Yang ke-8 itu adalah kurikulum berbasis kompetisi atau kurikulum 2004. Kurikulum ini merupakan konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Kurikulum ini merupakan disusun oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan karakteristik dan daerah serta peserta didik. Kurikulum ini menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Yang ke-10 ini adalah kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang berbasis karakter serta tujuan untuk meningkatkan mutu, proses, serta hasil pendidikan yang mengarah pada pekerti dan juga akhlak mulia peserta didik, yang disesuaikan dalam standar kompetensi lulusan atau SKL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.